Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran daring pertemuan kelima materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 1, yaitu jejak peradaban dinasti Abbasiyah dengan subbab khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas 3 khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau mempunyai nama asli adalah Abdullah bin Muhammad, putra dari Muhammad, kemudian menambahkan gelar di belakangnya Al-Mansur. Kemarin pernah kita bahas, Al-Mansur adalah salah satu nama yang dipakai karena untuk menggunakan nilai-nilai dari Persia. Beliau lahir di Hamimah 101 Hijriah dengan nama Ibu Salamah Al-Barbiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah meneruskan pemerintahan dari kakaknya, yaitu Abul Abbas As-Sofah. Beliau dengan Abul Abbas As-Sofah ini adalah satu ayah beda ibu. Beliau memiliki kepribadian yang kuat, tegas, cerdas, bijaksana, alim, berpikiran maju, baik budi pekerti, memberani, cinta ilmu pengetahuan. Menjadi khalifah ketika berusia 36 tahun, memerintah selama 22 tahun, wafat di usia 57 tahun dan dimakamkan di Mekah. Itulah biografi singkat tentang Abu Ja'far Al-Mansur. Yang selanjutnya adalah kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur dalam pemerintahan. Yang pertama adalah menjadikan wazir sebagai koordinator pemerintahan. Wazir di sini yang dimaksud adalah Perdana Menteri. Istilah sekarang adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini adalah seorang pemimpin pemerintahan yang berada di negara yang berbentuk kerajaan. Jadi wazir ketika pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini dijadikan sebagai koordinator pemerintahan. Yang kedua, membentuk protokoler, sekretaris dan kepolisian negara. Yang mana protokoler, sekretaris dan kepolisian negara ini hingga saat sekarang masih digunakan di berbagai negara dunia termasuk Indonesia. Yang nomor 3 adalah menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, karena ketika itu terjadi kekosongan kehakiman ataupun adanya hakim yang bertindak kurang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang nomor 4 adalah meningkatkan peran jawatan pos. Jawatan pos ini sudah ada sejak zamannya dinasti Umayyah. Setelah Khalifah Ja'far Al-Mansur menjabat, maka peranan jawatan pos ini ditingkatkan. Selanjutnya adalah politik luar negeri. 1. Menaklukkan kembali daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Kita tahu bahwa Khalifah sebelumnya ini tidak ada perluasan daerah, cuma memperkuat dalam negara saja. Yang nomor 2 adalah membuat perjanjian damai serta gencatan senjata dengan Kaisar Konstantin V. Nomor 3, mengadakan penyebaran dakwah Islam ke Bizantium. Nomor 4, mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Yang selanjutnya, Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah yang mendirikan kota Baghdad yang sekarang adalah berada di kota Irak.
Berikut ini adalah sketsa kecil bentuk kota Baghdad yang berbentuk bulat. Di tengah-tengahnya terdapat istana khalifah. Kota Baghdad ini adalah pindahan dari ibu kota pemerintahan yang berada di Kufah. Kota Baghdad ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kebudayaan. Orang mengenal dengan kota seribu malam, kota 1001 malam, dan juga terkenal dengan kota profesor karena berbagai ilmunya. Kemudian istana di tengah kota Baghdad ini diberi nama Istana Qasrul Zahab atau Istana Emas. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan. Semasa menjabat Khalifah dinasti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, ini menyalin secara besar-besaran literatur dari Iran, Irak, Greek, dan Syriani. Kemudian menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Kemudian menghidupkan kembali perguruan tinggi ketabiban di Jundisbur. Ketabiban di sini kalau sekarang adalah Universitas Kedokteran. Kemudian mendirikan perguruan tinggi dengan nama Baitul Hikmah. Kemudian mendorong ulama untuk membukukan ilmu agama, mulai dari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya, yang mana hingga saat ini masih kita bisa rasakan manfaatnya. Berikut ini adalah penjelasan arti dari literatur. Untuk selanjutnya adalah tugas SKI daring kelima. Silakan dikerjakan. Soal ditulis kembali, ditulis dengan jelas, kemudian dikirimkan. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Senantiasa menjaga kesehatan, jaga jarak, tidak sering keluar rumah, tetap semangat. Semoga MTS Al Muslimun menjadikan madrasah yang barokah. Amin.